Pemirsa, dinamika politik hingga saat ini terus bergulir. Ada wacana ataupun ada arah-arahan sinyal-sinyal di mana nanti akan ada yang bergeser gitu posisinya. Nasdem dan PKB tidak lagi akan mengusung Anies, tetapi akan bergeser masuk dalam Kimplas. Lalu bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Tapi ada juga kalkulasi yang mengatakan bahwa PKB dan PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan dengan Rano Karno. Jelang Pilkada Serentak 2024, Koalisi Indonesia Maju atau KIM aktif mendekati partai lain di luar koalisi mereka untuk dirangkul menghadapi Pilkada 2024. Koalisi gemuk ini kerap disebut KIM Plus. Saat ini koalisi pendukung Prabowo Subianto sedang menyiapkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta serta mengajak sejumlah partai politik di luar koalisi turut bergabung. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera M. Khalid mengatakan PKS sedang membahas dan mengkaji opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju KIM Plus pada Pilkada Jakarta 2024. PKS sejak awal memastikan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Namun PKS masih harus memenuhi kekurangan 4 kursi DPRD di Jakarta agar mendapat tiket untuk maju. Jika benar Partai Keadilan Sosial bergabung dengan KIM Plus, bagaimana nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di studio. Apa kabar Indonesia Pagi? Ada Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum Kang Ujang. Assalamualaikum Mbak Maria, Mbak Sira. Iya, Kang Ujang nggak sendiri, pemirsa sudah bergabung sama kami melalui sambungan Zoom. Ada Andreas Hugo Parera, politikus senior PDP, dan juga Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Doli. Assalamualaikum. Bang. Ya, saya langsung mau ke... Ya, selamat pagi. Pagi Bang Doli. Baik, Pagi, ada Bang Kang Andreas. Pipin juga ya, sudah bergabung ya. Ya, oke, ada Kang Pipin juga dari PKS. Nah, ini yang harus menjawab semuanya nih ya. Kang Pipin, jadi selama ini Kang Pipin, langsung saya mau Kang Pipin terlebih dahulu. Kang Pipin, jadi selama ini untuk batas waktu sudah diberikan kepada Anies Baswedan 40 hari itu, apakah kemudian masih akan berubah bersama dengan Anies Baswedan atau bagaimana nih keputusannya dari PKS? Ya, ikhtiar 40 hari mencari tiket supaya lengkap 22 kursi memang sampai saat ini belum tercukupi ya. Dan SK PKS untuk mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ternyata masih jomblo, belum ada pasangan, sehingga kami harus sampaikan karena kami melihat ada gelagat bahwa ini tidak bisa berlayar, maka kami harus sampaikan opsi untuk mencari pilihan lain terkait dengan calon pasangan. Tentu itu dibahas di PKS dan kami bangun komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ada. Sehingga saya harus sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya, komunikasi salah satunya dengan KIM itu kami lakukan supaya Jakarta memiliki calon gubernur yang terbaik yang bisa memberikan solusi kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Jakarta. Jadi kami sekali lagi sudah berikhtiar semaksimal mungkin berkomunikasi. Presiden PKN sudah komunikasi langsung dengan Pak Surya Paloh, dengan Kang Imin, dan juga berusaha kami dengan PDIP, tetapi karena tidak kunjung juga surat keputusan itu turun, maka opsi yang lain yang akan kami pertimbangkan untuk di Jakarta. Kang Pipin, sejauh mana komunikasi yang sudah dijalin dengan KIM artinya akan meninggalkan Anies begitu? Ya, sebetulnya kalau Pak Aniesnya mungkin berlayar sejak 40 hari kemarin, maka selama 40 hari itu kami ikhtiarkan karena tidak ada yang merespon untuk mendukung Pak Anies ketika 40 hari itu dalam surat resmi partai, maka akhirnya kami harus katakan bahwa kami membahas dengan calon mitra koalisi kami yang lain supaya punya calon gubernur dan wakil gubernur yang bisa menyelesaikan persoalan.
Jadi bagi kami capacity to lead dan capacity to govern yang selama ini kami cari untuk di setiap pilkada, dan salah satu opsi yang mungkin bisa dipelajari oleh kami adalah opsi untuk koalisi dengan partai lain, salah satunya dengan KIM. Oke, saya mau ke Bang Doli langsung. Bang Doli, betul sudah ada jalinan komunikasi dengan PKS dan hasilnya seperti apa, Bang Doli? Iya, kami kan sebagai partai politik yang mengendorse ya, mencalonkan saudara Ridwan Kamil, tentu ingin mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik ya terhadap pencalonan Ridwan Kamil ini. Kami sampaikan ke semua partai politik yang memungkinkan untuk bisa kerjasama. Tentu pertama kali kami sampaikan ke Koalisi Indonesia Maju. Alhamdulillah mendapatkan tanggapan dan mereka memberikan dukungan. Kemudian kita juga menyampaikan ya kepada partai-partai politik yang lain, termasuk dengan PKS ya khususnya. Dan alhamdulillah mendapatkan respon positif ya. Bahkan dengan teman-teman PKS kita beberapa hari ini intensif ya. Tinggal kemudian ada beberapa tahap lagi lah ya, atau 1-2 tahapan lagi yang memang kita harus lakukan untuk pematangan proses pencalonan saudara Ridwan Kamil beserta nanti akan membicarakan siapa yang menjadi pasangan calon wakil gubernur dari saudara Ridwan Kamil. Begitu juga dengan bersama partai-partai politik yang lain yang menanggapi positif ya, menyampaikan respon positifnya terhadap pencalonan saudara Ridwan Kamil itu. Oke, Bang Doli, respon positif dari partai lain selain PKS siapa? Nasdem? Ya, kami kan menyampaikannya kepada semua ya yang memungkinkan untuk bisa ikut menambah kekuatan terhadap pencalonan ini. Karena kami sadar betul bahwa Golkar kan cuman hanya 10 kursi di Jakarta. Itu pun kami bersyukur, terima kasih pada masyarakat Jakarta yang pada periode ini kembali memberikan kepercayaan kepada Golkar untuk bisa masuk menjadi salah satu pimpinan di DPRD. Tapi itu kan tidak cukup ya. Makanya kami menyampaikan proposal saudara Ridwan Kamil ini kepada siapa. Nah, alhamdulillah semuanya ya kami sampaikan ya ke teman-teman PKS, teman-teman Nasdem, teman-teman PKB, ya termasuk juga saya beberapa kesempatan menyampaikan dengan teman-teman PDIP ya dan yang lain-lain ya. Maksudnya ini kan komunikasi yang selama ini kita jalin kan memang cukup baik kepada semua partai politik ya. Nah, tinggal kan itu kembali kepada partai politik masing-masing ya. Keputusannya apa kita menghargai, itu kedaulatan masing-masing partai politik. Baik, kalau dari Bang Doli tadi juga sempat menyatakan bahwa komunikasi terbuka termasuk dengan PDI Perjuangan. Lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan? Kami akan bahas, kami akan tanyakan kepada Bang Andreas, tapi usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog. Kalau tadi Kang Pipin sempat mengutarakan bahwa dari komunikasi yang dijalin PDI ini belum memberikan respon sehingga akhirnya dari PKS sendiri juga membuka jalinan komunikasi dengan Kim Plus. Nah, kemudian juga Bang Doli tadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya komunikasi terbuka untuk siapapun, partai manapun, termasuk dengan PDI Perjuangan. Lalu bagaimana posisi PDI Perjuangan, Bang Andreas? Ya, kita juga terus melakukan komunikasi dengan teman-teman partai yang ada kursinya di Jakarta untuk memperoleh dukungan ya, dan kemudian ya mempertemukan pandangan-pandangan ya untuk bisa melakukan kerjasama gitu. Dan proses ini masih berjalan terus gitu karena kita masih punya waktu sampai dengan 28 Agustus nanti. Dan ya tentu di dalam komunikasi ini harus ada take and give ya.
untuk bisa ya bertemu di titik tengah gitu, dalam arti bahwa di mana kita bisa melakukan ya kerjasama atau start untuk melakukan kerjasama ke depan gitu. Bang Andreas, kalau take and give artinya ketika berkomunikasi dengan PKS juga menyodorkan nama Rano Karno begitu Bang Andreas, betul agar supaya deal begitu? Ya, di situ tentu ada alternatif, itu artinya ada opsi-opsi, tentu kemudian dari opsi-opsi itu kemudian dilihat kemungkinan dalam arti bahwa mana yang kemungkinan atau punya peluang dan ruang untuk bisa berkompetisi, ya, dan tentu ketika mencalonkan itu orang berpikir untuk bisa memenangkan kontestasi nanti. Oke, Bang Andreas, saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, jadi sebenarnya komunikasi untuk saat ini seperti apa dengan PD Perjuangan? Termasuk juga, akankah kemudian sudah bisa dipastikan, kalau saya tadi membaca narasi disampaikan oleh Kang Pipin, kayaknya sudah tak akan bersama Anies hingga ke KPUD nih, Kang? Ya, saya harus sampaikan bahwa keseriusan kami waktu itu untuk mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur, ya, itu sudah kami lakukan, dan ikhtiar kami karena melihat Pak Anies memiliki kemampuan untuk menang dan kemampuan untuk memerintah karena prestasinya memimpin Jakarta kemarin. Tetapi dua kemampuan itu ternyata ada satu yang belum kita dapatkan, adalah kemampuan untuk mendapatkan SK dari partai-partai politik sehingga bisa genap menjadi 22 kursi. 40 hari yang kami lakukan, Pak Presiden PKS sudah keliling kemana-mana, kemudian konsolidasi internal partai juga sudah dilakukan, baliho, billboard juga sudah dipasang, dan juga kita sudah berusaha untuk door to door kader PKS untuk mulai mensosialisasikan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Ketika ruang komunikasi ini terhambat, kami tentu bertanya kenapa gitu tidak ada komunikasi. Padahal kami juga ketika misalnya seperti PKB misalnya, kami tidak setuju dengan Pak Sohibul Iman, ayo kita duduk bareng gitu. Jadi ketika duduk bareng sebetulnya itu yang menjadi pintu bagi kami untuk bisa komunikasi, ya. Jadi termasuk misalnya dengan PDIP, misalnya kita mencoba untuk gimana kalau kami dukung PDIP di Jateng, tapi PDIP dukung kami di Jakarta, itu juga sudah kami sampaikan. Tetapi ketika itu tidak ada sambutan, maka tentu kami sebagai partai politik memiliki hak untuk mencari pasangan mitra koalisi yang lain yang supaya bisa berlayar. Ya, kami misalnya melihat misalnya Kang Emil, kenapa misalnya diturunkan di Jakarta, memang salah satunya punya kapasitas Kang untuk Pipin, kalau misalkan ada respon dari PDI Perjuangan dengan menyodorkan nama kadernya Rano Karno, bagaimana Kang? Ya, itu tidak terjadi dalam pembicaraan serius, ya. Jadi ketika kami sebetulnya kan memahami kalau misalnya PKS pemenang pemilu di Jakarta, maka sewajarnya kalau misalnya kader PKS menjadi wakil gubernurnya Pak Anies Baswedan. Sebagaimana kami juga memahami kalau di Jawa Tengah misalnya PDIP sebagai pemenang pemilu, kami juga memahami kalau posisi gubernur atau wakil gubernurnya juga di Jakarta. Nah, jadi saya kira pada posisi ini ketika kami melihat sinyal-sinyal baik dari Nasdem dan PKB bahwa ada peluang untuk tidak mendukung Pak Anies Baswedan, maka kami menyiapkan plan B juga, sehingga plan B inilah yang sedang kami bahas secara mendalam, sehingga kami ingin melihat apakah mungkin dilakukan. Karena sebelumnya kami tahu misalnya dari PKB mengusulkan Pak Anies dan Kaisang misalnya, terus kemudian dari Nasdem sebetulnya menyampaikan mendukung Pak Anies, tapi wakilnya diserahkan kepada Pak Anies misalnya, tetapi itu belum keluar SK-nya. Kami ingin melihat keseriusan partai-partai itu, apakah memang benar akan mendukung Pak Anies atau tidak. 40 hari kami menanti keputusan itu, tetapi tidak ada kabar bahwa teman-teman memang serius untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Oke. Baik, ya. Sampai di sana dulu Kang Pipin. Ya, Kang Ujang, kalau Anda melihat Kang Ujang,
Ini sudah bisa ditangkap ya sinyal-sinyal dari PKS seperti apa. Artinya nampaknya elektabilitas tidak bisa bersuara di DKI Jakarta ya? Iya, saya lihat ada 3 indikasi ya. Ini. Bisa saja PKS itu berubah haluan. Kalau bahasanya Mbak Sira meninggalkan, nggak tahu. Kalau saya bahasanya berubah haluan. Pertama, PKS di beberapa wilayah, di Sumut, di Jawa Timur, di Banten, itu kan mendukung juga Koalisi Indonesia Maju. Satu. Yang kedua, Presiden PKS ketika harlah PBNU, harlah PKB, ada kode-kode mengatakan ajak-ajak dong ke pemerintahan, ya. Jangan Nasdem dan PKB saja. Yang ketiga, ada indikasi di Sumatera Utara ketika Edi Rahman Edi ya diberikan mandat ya untuk membangun koalisi kan tidak memenuhi ya tenggat waktu sehingga dukungan itu diberikan kepada Bobi. Nah, ini kan terjadi di DKI Jakarta juga, bahwa Anies diberikan tenggat waktu 40 hari dan itu habis di tanggal 4 Agustus. Jadi ya dalam konteks itu saya melihat ada ruang, ada argumentasi, ada pembenaran bagi PKS untuk bisa katakanlah ya berubah haluan. Dalam konteks itu ya tidak bisa disalahkan juga. Karena memang Pak Anies sudah diberikan kesempatan 40 hari untuk membangun koalisi, menambah 4 kursi gitu kan. Nah, dalam konteks tidak ketemu itulah ada contoh ya, ada jurisprudensi kalau bahasa saya di Sumut. Sehingga saya meyakini ya PKS itu ya kalau saya analisa bisa jadi gitu ya akan bergabung ke Kim Plus. Saya katakan seperti itu. Dan hanya menunggu waktu saja? Saya melihat iya, karena tadi dalam konteks 3 indikasi ini saya menganalisa kemungkinan besar PKS ya. Kan begini, kalau PKS bergabung dengan PDIP, apa untungnya? Ketika misalkan Rano Karno disebut-sebut sebagai calon wakil gubernurnya Anies, PKS tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan PKS menjadi partai pemenang di daerah khusus Jakarta. Nah, dalam konteks itu merugi. Oleh karena itu kita kan bicara politik, kita kan ingin menang. Pasti akan dikalkulasi dengan rasionalitas dan objektif kekuatan dan kelemahan masing-masing ya kandidat. Nah, Anies ini kalau dianggap mohon maaf gitu ya tidak memenuhi syarat tadi atau dalam tanda petik tidak menguntungkan bagi partai politik ya pasti akan berubah. Apapun itu, karena tadi ingin menang itu. Baik, kita ke Bang Doli. Bang Doli, kalau misalnya komunikasi sudah terjalin dengan PKS, artinya ada tidak tahapan-tahapan komunikasi mengenai pembahasan kira-kira kan di beberapa waktu yang lalu PKS ini kan terus istiqomah menyodorkan kadernya begitu. Artinya ketika bergabungnya PKS di Kim Plus, ada tidak deal-dealan ataupun komunikasi mengenai kursi yang akan diberikan juga kepada PKS dari kadernya misalnya sebagai wakilnya RK dari PKS. Ya, betul. Mungkin tidak? Iya, semuanya bisa terjadi, semuanya mungkin ya. Makanya itu sampai sekarang kita belum bisa mengumumkan secara resmi ya pencalonan saudara Ridwan Kamil. Nah, dalam menetapkan pasangan di pilkada ini kan ada prosesnya ya, ada tahapan-tahapannya. Sebelum sampai kepada siapa yang akan kita pasangkan sebagai calon wakil seorang kepala daerah atau sebelum di-announce lah kira-kira begitu. Nah, yang perlu pertama kali kan harus disepakati ya siapa calon yang akan diusung secara bersama gitu. Nah sekarang kan baru Golkar, kemudian partai politik yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju yang baru menyatakan secara resmi, bukan secara resmi lah, yang menyampaikan ke publik bahwa akan mencalonkan saudara Ridwan Kamil. Nah juga walaupun belum secara resmi ya teman-teman PKS juga seperti itu, partai-partai politik yang lain yang saya tadi sebutkan sudah memberikan respon positif juga belum announce. Nah jadi kita masih dalam tahap meminta kepastian kepada kawan-kawan partai politik ini kita setuju dan secara resmi menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Nah baru tahap berikutnya adalah setelah kita catat ya berapa jumlah partai politik yang akan bergabung. Baru di sana bicarakan siapa atau mulai dari kriteria, diskusi dengan saudara Ridwan Kamil ya, siapa yang akan menjadi pasangan calon wakil gubernur untuk Jakarta yang pasangan oleh Ridwan Kamil. Nah jadi dan kami karena Ridwan Kamil adalah partai Golkar, kader partai Golkar, tentu kami menyerahkan sepenuhnya ya. Kalau memang semuanya sepakat bahwa calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil berasal dari kader partai tertentu, khususnya dari PKS, dan semuanya sepakat, kami juga menerimanya berdasarkan keputusan musyawarah mufakat dari semua partai politik yang mengusung Ridwan Kamil.
Oke, ini masih tahap komunikasi ya, tapi PDI Perjuangan bagaimana ini Bang Andreas? Sudah menduga tidak bahwa endingnya akan seperti ini? Strategi apa yang kemudian nanti akan dilakukan oleh PDIP untuk bisa memajukan dan juga memberikan dukungan di Pilkada Jakarta, Bang Andreas? Usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita hadirkan informasi mengenai menanggapi isu adanya Munas luar biasa. Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, ini meminta Munas Golkar dilaksanakan sesuai dengan aturan pada bulan Desember 2024. LBP menegaskan agar seluruh kader Partai Golkar ini harus kompak dan jangan mau diatur oleh pihak luar. Menurutnya sesuai dengan amanat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, yang meminta seluruh kader Golkar ini tetap solid. Golkar seluruh Indonesia, saya Luhut Binsar Panjaitan. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini, yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini mendatangi rumah dinas dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membahas hasil Mukernas PKB dan juga tentunya Pilkada Jakarta. Prabowo mengaku pertemuan dengan Muhaimin merupakan bentuk komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Sementara terkait dengan Pilkada Jakarta, Prabowo mengaku akan berkomunikasi dengan PKS untuk mendukung calon yang didukung Kim. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Pak ya? Sama tim terus ya Pak ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang Muktamar PKB. Ya, oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Insya Allah hadir. Ya. Ya pemirsa, kita langsung coba lanjutkan diskusi kembali ya. Bang Andreas melihat berbagai dinamika politik yang ada, termasuk juga untuk Pilkada Jakarta. Apakah Anda sebenarnya sudah menduga ini semua akan terjadi? Ya, ini kelihatan, artinya indikasinya kan bisa kelihatan gitu. Artinya dalam arti bahwa sejak awal kan boleh dikatakan bahwa ini ada keterkaitan dengan ya proses politik sebelumnya, dalam arti ketika dalam proses pilpres dan upaya untuk membangun menjaga ya kekuatan, kalau boleh saya katakan bahwa di sini DKI ini ya menjadi miniatur dari proses yang terjadi sebelumnya. Jadi kita melihat bahwa proses yang ini terjadi sekarang ini seperti ada kekuatan ya oligarki partai politik malah menghadapi kekuatan elektoral yang ada di publik gitu. Nah sekarang ya PDI Perjuangan berada pada posisi kita mengamati, melihat dinamika yang terjadi ini gitu. Seberapa jauh ini bisa berjalan dan berkembang, apakah nanti kita memperkuat ya kekuatan elektoral, merubah kekuatan elektoral itu atau ya opsi-opsi yang lain, dan nanti kita lihat ke depan gitu. Tapi ya tren umumnya itu kelihatan di dalam perkembangan yang terjadi sekarang. Tapi ya pasti PDI Perjuangan akan berupaya supaya
jangan kita kemudian meninggalkan tidak banyak lagi keinginan begitu ya. Jangan rakyat. terlalu lama mengamati Jangan Bang sampai Andreas. ada Artinya kalau misalnya saat ini akan menentukan pilihan kemana nih Bang Andreas? kotak Akan kosong itu bergabung di dengan DKI. koalisi mana? Kenapa? Halo? Kedengaran? Iya, waktu ini kan sudah sangat-sangat singkat gitu ya, sudah mepet lagi gitu. Jadi jangan terlalu lama mengamati. Nah, paling tidak kira-kira nih PDI Perjuangan ini akan lebih mengarah kepada mana koalisinya untuk menentukan waktu yang tepat? Masih ada waktu, artinya pembicaraan itu tadi kalau kita punya pandangan yang sama melihat kecenderungan-kecenderungan ini dan bisa menentukan posisi ya dengan partai-partai yang kira-kira mempunyai pandangan sama untuk memperkuat atau membongkar kekuatan elektoral ini untuk membuat kekuatan elektoral baru. Nah, itu kita lihat nanti di dalam proses nanti. Oke. Jangan terlalu lesu lah Bang Andreas. Apakah tidak ingin membujuk PKS gitu untuk bersama-sama ke KPUD Jakarta? Masalahnya selama ini kan kita melihat simbol kekuatan elektoral itu hanya ada pada Pak Anies. Dan kemudian itu ya seolah-olah harga mati ada di situ. Kalau kita lihat teman-teman di KIM kan juga ya memindahkan, merubah kekuatan ya simbol kekuatan oligarki dengan simbol yang digeser gitu di situ. Nah sekarang kan ya perkembangan dan perubahan ini juga seharusnya bisa terjadi pada kekuatan elektoral yang ada di Jakarta. Nah ini nanti perkembangan ke depannya nanti kita lihat gitu. Seberapa jauh pembicaraan untuk menjaga sehingga jangan sampai kekuatan elektoral yang juga ada di Jakarta ini ya runtuh, dan runtuh itu karena ya mungkin hanya ada satu kotak kosong yang ada di situ melawan calon yang diusung oleh teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Oke. Baik, kalau dari kacamata Kang Ujang melihatnya seperti apa nih? Kira-kira PDIP akan seperti apa nih? Waktu kan sebenarnya masih sudah sangat-sangat singkat gitu. Ya, dalam dilema ya. Masih banyak. Ya, belum bisa memunculkan kader yang kuat secara elektoral. Walaupun ada Pak Ahok kan masih banyak katanya kalau bisa enggak. Ada Ahok, Rano Karno dan lain-lain. Dalam konteks Pak Ahok pun ya pernah punya masalah ya di beberapa waktu yang lalu ya, pernah kasus pidana. Ini menjadi persoalan, Bang. Nah, saya melihat begini, sejatinya yang membangun komunikasi hanya dengan PKS mungkin. Kalau PKB, Nasdem bisa jadi sudah ke Kim, kalau saya mengamatinya ya. PKS pun ya akan bergeser ke Kim, tetapi kalau misalkan Anies, Sohibul Iman pun masih bisa. Tetapi apakah ridho, apakah ikhlas PDIP-nya kan belum tentu. Karena sejatinya kan politik tidak ada yang gratis. Tidak ada juga yang ikhlas-ikhlasan. Soal who gets what, when, and how. Tapi dalam konteks itu ya pertama tadi akan menang, dicari kandidat yang kuat secara elektoral, yang ketiga yang membangun komunikasi dengan partai. Hitung-hitungan Anies Rano bagaimana? Ya menurut saya agak sulit. PKS apakah mau? Kadernya tidak dapat apa-apa. Ini menjadi problem. Jadi PKS lebih baik memilih untuk bergabung dengan Kim Plus daripada melepaskan konteks rasionalitas berpolitik, ya politik yang katakanlah taktis, yang sifatnya tanda petik, mohon maaf ya bapak-bapak ini agak pragmatis, ya bergabung ke Kim lebih rasional dalam konteks itu, karena ada alasan pembenaran bahwa Anies sudah diberi kesempatan tapi tidak bisa menjawab tantangan dari PKS itu untuk menghadirkan katakanlah 4 kursi lagi. Kenapa bahasa Anda pembenaran untuk PKS? Artinya sebenarnya sudah strategi PKS sejak awal atau bagaimana? Ya sekali lagi itu hak PKS untuk mengusung siapapun, mereka punya hak untuk itu gitu. Tapi dalam konteks Anies ini kan agak rumit karena dari awal PKS identik dengan Anies. Nah, dalam konteks hari ini PKS kelihatannya tadi agak bergeser dengan Koalisi Indonesia Maju. Saya meyakini, saya sepakat dengan Bang Doli, apa yang tidak mungkin, semua serba mungkin. Tadi indikasi-indikasi saya sebutkan di awal, di Sumut, bagaimana Edi Rahmayadi diberikan surat, tapi tidak memenuhi tenggat waktu, akhirnya diberikan kepada Bobi. Di Jakarta pun akan sama menurut hemat saya dalam konteks itu. Jadi dalam konteks rasionalitas berpolitik, ingin menang gitu ya, ingin gabung dengan pemerintahan, saya meyakini ya kemungkinan besar PKS pun akan bisa saja berlabuh ke kubu Kim atau Kim Plus disebutnya begitu. Kang Pipin, ada tidak syarat-syarat tertentu jika ingin bergabung secara sah begitu dengan Kim Plus? Saya kira saya tidak mendengar itu ya. Saat ini kita fokusnya adalah pilkada.
Jadi dari total 500 daerah ya, pilkada ini kita sebetulnya lintas partai ya, lintas koalisi. Jadi kalau kita melihat di Banten kita juga berkoalisi dengan Kim, kemudian di daerah lain juga sama ya, tapi juga kita koalisi dengan PKB, Nasdem, dan juga termasuk dengan PDIP. Jadi bagi kami selalu berusaha untuk mempertanyakan apakah ini bisa nggak menggenapkan kursi 22 itu Pak Anies Baswedan. Ketika kami mendapat sinyal bahwa itu tidak bisa, maka kami sebagai partai politik tentu harus mencari opsi yang lain. Salah satu opsi yang memang tersedia, salah satunya saat ini adalah bersama dengan Kim. Nah inilah yang kami coba bahas, apakah mungkin ketika dengan Kim bisa berlayar. Ketika kami dengan PDIP, apakah PDIP benar-benar mau untuk mendukung Pak Anies Baswedan? Begitu juga dengan PKB. Kami menunggu PKB katanya mau mendukung Pak Anies, tetapi sampai saat ini SK-nya tidak ada. Nasdem juga demikian. Sehingga bagi kami adalah partai yang berdaulat. Ya, kami meminta masukan dari kader, struktur, para tokoh. Daripada nanti akhirnya tidak berlayar, maka kami akan ikhtiarkan calon yang lain yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Nah, misalnya kami melirik sosok Kang Emil yang salah satunya berhasil di Jawa Barat, tentu kami akan coba bahas ini dengan kader PKS, struktur PKS, untuk mematangkan komunikasi dengan calon mitra koalisi yang baru kami bikin. Oke, Kang Pipin, artinya begini ya Kang ya, daripada tidak berlayar bersama dengan Anies di Jakarta, dengan rela dan juga sukarela memberikan suaranya untuk Kim, begitu Kang? Tanpa syarat apapun? Ya, jadi kami harus sampaikan bahwa ketika sama Pak Anies dan kemudian Pak Sohibul Iman, itu juga bukan harga mati. Jadi ketika kami menyampaikan itu, maka kami harus fair saya kira kepada semua partai politik. Ketika memang ada yang benar untuk berjuang bersama PKS, berkoalisi, maka tentu kami harus hormati itu. Ketika ada tawaran itu, tawaran untuk mengusung kita sama-sama untuk berjuang di Jakarta, maka kita tentu akan mempertimbangkan tawaran-tawaran itu. Adapun ada syarat lain dan sebagainya, kami harus sampaikan sampai saat ini fokus kami adalah pilkada Jakarta dan pilkada yang ada di daerah lain. Oke Kang Pipin, Bang Doli, untuk di Kim Plus sendiri seperti apa? Ada tenggat waktu tertentu ada tenggat waktu tertentu tidak untuk pembahasan di internal? Sampai batas kapan akan deklarasi? Enggak, kita kan masih punya fasilitas ya sampai tanggal 29 Agustus di akhir pendaftaran. Jadi sampai tenggat waktu itu saya kira kita masih punya cukup waktu untuk mematangkan semua proses yang sedang kita lakukan sekarang ya. Intinya bahwa Partai Golkar terus memperjuangkan Saudara Ridwan Kamil untuk juga termasuk mendapatkan pasangannya. Nah, pasangannya itu tadi seperti yang saya katakan nanti akan dibicarakan ya, diambil keputusan secara musyawarah mufakat di antara partai-partai politik yang akan menyatakan bisa bersama bergabung mendukung Ridwan Kamil. Ya, rasa-rasanya sudah hampir kelihatan ya wujud dari Kim Plus itu. Jadi nanti siapa wakilnya, misalnya ada usulan dari teman-teman PKS ya, oleh Pak Pipin menyampaikan 1-2 nama untuk di-exercise, dan kalau kemudian disepakati oleh semua partai politik yang nanti akan mendukung Ridwan Kamil itu, kami dengan senang hati menerimanya. Baik, kita sama-sama nantikan, sama-sama akan menunggu bagaimana dinamika politik yang akan berjalan hingga saat ini. Kalau kita sudah lihat tadi statement dari Bang Doli ya, memang ada akan Kim Plus, kemungkinan besar PKS akan bergabung. Terima kasih Kang Pipin, terima kasih Bang Doli, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Bang Ujang, terima kasih. Sama-sama Bang Adia, Mbak Sira.